Oke, selamat siang Pak Nyoman. Selamat siang Pak Nobel. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Pak. Bagaimana kabar Pak Nobel? Ya, saya juga baik-baik, Pak. Ya, kelihatan dari wajahnya Pak juga lumayan segar saya lihat hari ini. Iya betul Pak. Oke, baik Bapak. Ya, Ya, pada siang hari ini apa yang Pak Nyoman mau ceritakan ini? begini Pak, saya mau cerita tentang kondisi saya di sekolah Pak Guru. Jadi Iya, pada saat saya mengajar di kelas itu kami punya kendala sedikit dengan anak-anak begitu. iya Pak. Nah, kira-kira kendala apa yang Bapak hadapi? Eh, begini, jadi kendala yang saya hadapi selama ini ketika saya mengajar di kelas itu Pak Guru, jadi saya itu menemukan beberapa bagian siswa begitu belum paham dengan kalimat pertanyaan begitu Pak. Jadi Iya, saya merasa kesulitan ketika saya memberikan pertanyaan kepada siswa baik secara lisan maupun secara tertulis seperti itu, karena dilihat dari jawaban anak-anak itu dia jawaban dengan pertanyaannya itu dia tidak nyambung begitu, dalam artian tidak sesuai dengan pertanyaan seperti itu Pak Guru. oh iya, baik Bapak. Jadi Iya, di dalam pembelajaran itu siswa kesulitan untuk memahami pertanyaan ya Pak? iya betul sekali Pak Oke Guru. Pak. Nah dari perbincangan kita pada siang hari ini, ya apa yang Bapak ingin dapatkan? Jadi saya berharap supaya Pak Guru bisa menyelesaikan saya punya kendala dan masalah ini, tentunya mendapatkan solusi agar bisa mendapatkan gambaran terkait dengan kendala yang saya hadapi di kelas gitu. Oke baik Bapak. Nah tadi Bapak mengatakan bahwa di dalam kelas ada menemukan masalah yaitu siswa kurang memahami pertanyaan. Nah coba Ya, Bapak bisa gambarkan situasinya seperti apa untuk siswa yang tidak memahami pertanyaan Bapak? baik. Jadi ketika saya mengajar di kelas, kemudian menjelaskan materi, nah setelah itu tentunya saya juga ingin mengetahui kemampuan siswa supaya tercapai tidak tujuan dan indikator yang saya ajarkan kepada anak-anak di kelas seperti itu. Nah, begitu saya memberikan pertanyaan baik secara lisan ataupun tertulis, dalam artian di sini dalam bentuk latihan begitu, ternyata apa yang ditanyakan itu ternyata jawaban anak-anak itu tidak sesuai begitu. Contohnya misalnya ketika ada pertanyaan jelaskan pengertian dan begitu. Nah, ternyata jawaban anak-anak itu dia menjawab dengan menyebutkan seperti itu. Nah, jadi Iya, disitulah saya punya pemikiran bagaimana kalau seperti ini penangkapan pemahamannya anak-anak seperti itu. Apa ini yang menjadi penyebabnya? Nah, seperti itu. iya Bapak, ya memang kita kesulitan juga kalau siswa tidak memahami apa yang kita hendak tanyakan kepada mereka ya Pak dalam pembelajaran Iya, atau betul ketika sekali. mereka mengerjakan soal. Oke, baik Bapak. Dari penyampaian Bapak tadi, ya menurut Bapak kira-kira kalau seandainya pada angka 1 sampai 10 nih untuk Ya, level pemahaman pada pertanyaan. Nah, menurut Bapak, murid-murid Bapak sekarang berada pada level berapa? kalau melihat dari level sekolah itu kemungkinan level level 5 Bapak. Seperti itu. Kalau kita menuju ke level 10 itu menurut saya itu sulit sekali karena masih banyak pemahaman siswa itu yang masih di bawah
dari level level 5 itu, begitu Pak. Iya, Bapak. Jadi untuk Ya, posisi sekarang ya di level 5 ya. Ya memang iya, kita tidak bisa langsung lompat juga ke angka sempurna ya karena membutuhkan begitu. sebuah Iya, proses. Oke, baik iya. Bapak. Nah, untuk level siswa tadi, nah menurut Bapak kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan sehingga level berpikir anak itu bisa meningkat? Nah, itu sudah makanya saya punya ini baru pemikiran begitu Bapak. Jadi saya punya rencana itu bagaimana supaya anak ini bisa mampu memahami pertanyaan-pertanyaan baik itu secara lisan maupun tulisan seperti itu. Jadi saya itu punya rencana itu untuk sekali-sekali mentranslate atau menerjemahkan ke dalam bahasa ibu seperti itu. Nah, terus berikutnya mungkin saya juga akan berusaha untuk memberikan pertanyaan secara berulang-ulang dengan memberikan penjelasan seperti itu. Begitu Pak Guru. Oh iya, jadi untuk meningkatkan level murid yaitu ya dengan memberikan pertanyaan berulang-ulang ya dengan Ya, menggunakan bahasa ibu ya Pak. ibu. Ya, Nah selain itu ditranslate. mungkin ya dengan translate ke Ya. bahasa ibu mereka. Nah selain itu mungkin masih ada lagi Pak? Mungkin di sini juga saya tentunya akan selain mentranslate itu tentunya saya minta bantuan dari teman-teman rekan guru Hmm. juga untuk sekali-sekali mendampingi saya di kelas untuk menerjemahkan ke dalam bahasa ibu begitu. Nah, terus berikutnya lagi mungkin saya juga di sini harus menyediakan media pembelajaran seperti itu. Nah, dari media itu misalkan kita menggunakan media konkret seperti itu, jadi kita bisa memberikan pertanyaan sekaligus menjelaskan dan sekaligus menunjukkan benda konkretnya seperti itu Pak Guru. Oke, berarti bagus sekali ide-ide yang muncul dari Bapak. Oke, nah itu adalah cara-cara yang Bapak bisa lakukan. Nah, dari Ya, cara-cara itu, nah tadi Bapak mengatakan berada pada level 5. Nah, target ya. dari Bapak mungkin bisa naik ke level berapa nih nanti? Kalau kalau menurut saya begitu Pak Guru, mungkin saya baru bisa ke level 7 saja Pak Guru. Karena kalau menuju ke level 10 itu kemungkinan agak agak terlalu sulit juga untuk saya lakukan begitu. Jadi melihat dari kondisi keadaan anak-anak di sekolah, jadi sementara saya di level 7 dulu untuk meningkatkan semua anak-anak pemahaman dengan bahasa begitu Pak Guru. Iya, Bapak. Berarti ada keinginan dari Bapak untuk meningkatkan level itu dari 5 ke 7. Ya, memang itu membutuhkan sebuah proses. Saya rasa nanti bisa dilakukan terus dan level bisa kita rubah lagi dari 7 bisa naik ke 8 atau ke 9. Oke, baik Bapak. Iya. Nah, dari 3 tadi yang Bapak ungkapkan, untuk menaikkan ke level 7 nih seperti targetnya Bapak, kira-kira mana yang paling mudah atau yang paling bagus menurut Bapak yang bisa dilakukan untuk menaikkan level tersebut? Mungkin yang saya akan lakukan di sini mungkin memberikan pertanyaan secara berulang-ulang kepada siswa dengan menyelipkan penjelasan seperti itu Bapak. Nah, dari penjelasan itu maka siswa akan bisa mengetahui oh maksud pertanyaannya seperti ini, oh jawabannya ternyata ini. Jadi di situ kita akan menunjukkan dalam artian memberikan contoh ini loh maksud dari pertanyaan ini jawabannya seperti itu kalau ada pertanyaan yang arahnya itu menjelaskan seperti itu. Kalau misalkan soalnya menyebutkan, jadi kita juga bisa memberikan contoh. Jadi kalau menyebutkan itu berarti menanyakan beberapa begitu. Jadi kita kasih contoh ini seperti itu. Nah, terus yang berikutnya lagi, jadi saya juga berencana untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman-teman guru untuk bersama-sama berkolaborasi untuk supaya setiap melakukan pembelajaran di kelas itu memberikan pertanyaan-pertanyaan baik itu dalam bentuk pertanyaan pemantik, tulisan itu kita sambil mengajarkan dan juga sambil
menjelaskan. Itu, Bapak. Oke, baik sekali Bapak. Nah, dari alasan yang Bapak ungkapkan tadi bahwa Bapak memilih untuk menggunakan pertanyaan yang berulang-ulang. Nah, menurut Bapak, Ya. kenapa Bapak bisa lebih memilih itu dibandingkan tadi yang dua, yaitu dengan menggunakan rekan untuk menerjemahkan atau menggunakan bahasa menerjemahkan bahasa ibu tadi ya Pak, atau Ya. menggunakan media atau bahasa ibu yang Bapak bisa lakukan sendiri atau Bapak coba lakukan sendiri? Baik. Jadi kenapa saya lebih lebih mudah menggunakan seperti memberikan pertanyaan berulang-ulang begitu, Bapak. Jadi itu yang mungkin menurut saya lebih lebih efektif seperti itu. Karena selain kita memberikan berulang-ulang, berarti itu kita memberikan kebiasaan kepada anak untuk memahami suatu Memahami, oke. pertanyaan. Ya, betul. Karena di situ kita akan menjelaskan seperti itu. Nah, di situ juga saya akan memberikan ataupun mentranslitnya ke dalam bahasa ibu yang inti-intinya saja sesuai dengan yang saya ketahui begitu. Jadi tidak semua Iya, juga karena terus terang saya ini bukan bukan bahasa ibu di sini seperti itu. iya, Jadi intinya yang penting anak-anak mengetahui begitu. Oh, maksudnya seperti ini. Nah, seperti itu anak-anak. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa yang lain saya tidak memilih karena itu menurut saya itu kurang kurang efektif. Contohnya iya, melibatkan teman-teman guru karena saya juga menyadari bahwa teman-teman guru ini juga punya tugas dan tupoksinya masing-masing. Jadi di situ supaya tidak mengganggu pekerjaan atau tugasnya teman-teman guru. Mungkin saya tetap akan melibatkan tetapi mungkin hanya 1 minggu sekali seperti itu untuk menemani saya di kelas seperti itu Pak Guru. iya, berarti bagus sekali Bapak. Nah, berarti pilihan yang bagus dengan solusi yang bagus tadi itu, kira-kira Bapak Ya. mau laksanakan kapan ini? Kalau bisa ya secepatnya sih Pak Guru. Kalau bisa minggu depan lah bisa sudah bisa dilaksanakan begitu karena mengingat Iya, ini untuk memahami pertanyaan ini dia butuh proses dan juga ini merupakan fondasi dasar bagi anak-anak untuk mencerna memahami pertanyaan seperti itu Pak Guru. iya, berarti betul sekali Pak. Nah, untuk melaksanakan itu ya, bagaimana caranya supaya memastikan hal tersebut bisa berjalan dengan baik? Jadi saya punya rencana itu ya kita lakukan secara konsisten begitu. Jadi kita lakukan terus menerus begitu, bukan hanya ini hari, 2 hari, tapi besoknya sudah tidak dilakukan. Nah itu artinya anak-anak juga akan cepat lupa seperti itu. Jadi Iya, kita iya. lakukan setiap hari, setiap ada pertemuan di kelas. Jadi kita latih anak-anak untuk membiasakan untuk memahami suatu pertanyaan dan juga sekaligus supaya mengingat-ingat, oh seperti ini pertanyaannya, oh artinya seperti ini, oh tujuannya seperti ini dari kalimat pertanyaan tersebut. Seperti itu Pak Guru. Oke, bagus sekali Bapak. Oke Bapak, nah Iya, karena waktu kita singkat nih pada siang ini, nah iya. dari percakapan kita dari awal sampai akhir ini, kira-kira apa yang Bapak sudah dapatkan? Jadi selama kita berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan Pak Guru, jadi saya sudah mendapatkan solusi begitu menangani saya punya masalah yaitu untuk menangani siswa yang kurang mampu memahami pertanyaan seperti itu. Jadi kita sudah menemukan satu solusi yaitu kita harus memberikan pertanyaan secara berulang-ulang, kemudian melatih anak-anak, kemudian dengan cara menjelaskan dari pertanyaan tersebut sehingga anak-anak bisa mampu memahami seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, karena waktu kita singkat, oke, saya Iya, menunggu nanti kalau Bapak mau membagikan lagi nanti hasilnya seperti apa ya. Saya siap nanti untuk kita bertemu di pertemuan berikutnya. baik Pak Mungkin Guru. hari ini kita sampai di sini dulu ya, Pak, karena waktu kita terbatas. Baik, terima kasih Pak Guru sudah mendengarkan solusi
ataupun mendengar cerita-cerita yang saya sampaikan kepada Pak Guru dan sudah membantu saya untuk menemukan solusinya begitu. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang, Pak Nyoman. Selamat siang. Oke, selamat siang Pak Nobel. Selamat siang, Pak. Apa kabarnya? Kabar baik, Pak Nobel. Bagaimana kabarnya juga? Ya, saya juga kabar baik, Bapak. Saya juga ucapkan terima kasih karena Bapak pada siang hari ini bersedia untuk menerima saya bercerita tentang kendala saya atau kendala yang saya hadapi di dalam pembelajaran. Oke, baiklah Pak Nobel, karena sudah bersedia untuk bercerita-cerita, bercakap-cakap tentang kendala-kendala yang dihadapi Pak Guru di sekolah. Jadi saya di sini juga perlu menyampaikan kepada Pak Guru, kita punya durasi waktu coaching ini mungkin tidak lama, mungkin hanya 15 sampai 20 menit Pak Guru ya. Iya, Bapak. Oke, baik. Kira-kira menurut Pak Guru apa yang mau Bapak Nobel sampaikan? Begini Bapak, di dalam pembelajaran itu saya mengamati siswa-siswi kurang begitu terlibat aktif, Bapak. Yang begitu aktif. Terus apa lagi? Ya, nah ketika dalam pembelajaran itu saya mengamati tadi yang kurang terlibat aktif itu seperti kehadiran mereka di dalam ruangan itu hanya sebatas fisik, sementara pikiran mereka tidak sepenuhnya hadir di dalam ruangan, Pak. Mungkin itu yang saya bisa lihat dari siswa saya, Bapak. Iya, oke. Jadi kalau begitu berarti saya garis bawahi berarti permasalahan yang Pak Nobel hadapi ini adalah siswa yang kurang aktif di kelas seperti itu Bapak ya. Nah, Iya, mungkin Bapak. ya, apa mungkin penyebabnya kok bisa siswa ini tidak aktif di kelas atau bagaimana Pak Guru? Ya, mungkin ya karena kami di daerah pedesaan mungkin siswanya masih kecapean dari rumah, kemudian juga pada jam istirahat, siswa itu Ya, bukan istirahat Pak, tapi bermain bola, sehingga ketika masuk di kelas juga dia merasa belum siap, mungkin itu beberapa penyebab. Kalau dari siswa mungkin dari saya juga, saya mungkin masih belum membuat pembelajaran yang menyenangkan, mungkin kira-kira seperti itu Bapak. oke. Berarti eh, apa yang sudah sampaikan Pak Guru ini berarti kita sudah ketahui bahwa penyebabnya seperti itu Bapak ya. Nah, terus Iya Bapak. mungkin kira-kira dari percakapan yang kita akan lakukan ini mungkin apa yang Bapak Nobel harapkan begitu atau inginkan seperti itu? Ya, dari percakapan ini mungkin saya bisa menemukan solusi yang tepat lah. Bagaimana nanti siswa saya bisa terlibat aktif di dalam pembelajaran, Pak. Sehingga mereka bisa lebih memahami apa yang saya sampaikan, Bapak. Oke. Mungkin dari ketiga yang Bapak sampaikan tadi itu karena siswa kurang aktif mungkin karena kecapean, terus rumahnya jauh dari sekolah dan juga kadang-kadang istirahatnya itu dia anak-anak bermain bola seperti itu. Nah, terus mungkin apa yang Pak Guru bisa lakukan supaya aktif mereka di kelas seperti itu? Ya, mungkin kalau tadi ya Pak, yang ketika mereka dari rumah ke sekolah pada saat jam pelajaran pagi, mungkin ya saya berikan kesempatan dulu untuk peregangan Bapak. Jadi tidak bisa langsung ke pembelajaran. Ya karena selama ini saya langsung ya silakan gabung kalau sudah dalam kelompok atau silakan dengarkan kalau sudah menjelaskan. Mungkin saya berikan kesempatan dulu untuk peregangan. Selain itu juga setelah peregangan mungkin
mindfulness dulu atau menarik napas sehingga mereka kondisi fisik dan psikologisnya bisa baik Bapak. Begitupun kalau jam siang mungkin saat setelah istirahat mungkin saya lakukan hal itu juga. Kalau di tengah pembelajaran mungkin Bapak saya bisa terapkan ice breaking mungkin supaya mengembalikan konsentrasi mereka, Pak. Kemudian kalau tadi yang ya apa mungkin pembelajarannya kurang menyenangkan ya mungkin saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Iya. sehingga ada perbedaan mungkin kontennya saya siapkan gambar mungkin saya printkan atau saya siapkan video mungkin lewat HP ya kalau pakai LCD ya di sekolah di kampung Bapak tidak bisa kita gunakan kan tidak ada listrik dengan Iya, betul, Bapak. ini jaringan internet. Mungkin harus cari internet, downloadkan di HP, mereka mendengarkan sambil menonton. Gambarnya mungkin saya tempelkan di dinding. Ya kalau untuk ini apa berupa bacaan ya bisalah mereka baca di buku atau bisa tambahkan materi pembelajaran untuk melengkapi apa yang di buku. Mungkin prosesnya juga bisa juga ya Pak kalau karena saya lihat juga selama ini ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran juga karena tidak bisa Iya, mengimbangi temannya, Pak. Jadi mungkin prosesnya juga saya harus pisahkan. Siswa yang iya. memiliki kemampuan yang bagus mungkin saya bentuk dalam kelompok sendiri sehingga mereka bisa lebih mandiri. Kalau siswa yang kurang atau pengetahuannya mereka agak kurang mungkin saya kelompokkan sendiri sehingga saya lebih membantu mereka, Bapak. Supaya mereka juga Oke. bisa lebih terlibat lagi, Pak. Mungkin itu, Pak. Oke, sungguh luar biasa Pak Guru dari penyampaian apa yang disampaikan oleh Pak Guru. Di situ sudah Pak Guru sudah menyiapkan semua dan juga sudah merencanakan untuk memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, itu sudah merupakan hal yang luar biasa bagi saya begitu. Jadi itu bisa dikatakan sebagai kondisi yang ideal, yang cukup baik ya Hmm, Pak Nobel Bapak ya. Nah, iya, itu Bapak. mungkin ya keberadaannya kalau kita lihat di level itu mungkin itu sudah berada di level 10 seperti itu. Nah, kira-kira kalau di sekolah Pak Nobel itu sekarang ini berada di level berapa, Bapak? Ya, mungkin kalau saya melihat Bapak ya sekitar level 6 lah. Kalau Level saya 6. melihat Bapak. Iya, bagus sekali Bapak. Ya, level 6 itu sudah merupakan sudah hampir hampir cukup baik begitu Bapak. Tapi perlu ditingkatkan seperti itu. Nah, kalau melihat Iya, seperti kondisi yang Bapak sampaikan tadi begitu, nah eh, agar tercipta perubahan-perubahan seperti itu kira-kira untuk meningkatkan dari level 6 ke 10 itu mungkin ada yang perlu ditingkatkan untuk mencapai ke level 10 begitu. ya mungkin kalau tadi saya melihat hanya level 6, mungkin Ya. kalau 10 ya saya berproses dulu, Pak. Saya mau tingkatkan Oke. sedikit demi sedikit memang harapannya sampai ke 10 juga. Nah, nanti saya minta bantuan juga semoga setelah ini saya punya kesempatan lah dengan Bapak supaya saya bisa tingkatkan ke 10. Ya, Ya, mmm, oke baik Pak Guru. Oke, jadi mungkin untuk menuju ke level 10 seperti yang Bapak bilang tadi mungkin ada kira-kira strategi lain yang mungkin Pak Guru sudah pernah terapkan di sekolah bersama dengan anak-anak agar kegiatan pembelajaran itu bisa menarik perhatian siswa supaya siswa itu aktif begitu mungkin. ya untuk sementara ini Bapak baru itu tadi, ya dengan pembelajaran berdiferensiasi saya bisa menggunakan metode yang beragam, prosesnya juga berbeda. Oh iya Bapak, mungkin bisa juga kalau berkaitan dengan lingkungan ya, saya bisa ajak juga mereka ke lingkungan untuk belajar. Kalau tentang tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar lingkungan ya bisalah Bapak saya ajak mereka ke lingkungan. Oke bagus luar biasa berarti Pak Guru, Pak Nobel berarti Pak Nobel ini sudah merencanakan
ya, kegiatan proses pembelajaran yang sangat menarik untuk dilakukan di kelas sehingga dapat menarik perhatian ataupun keaktifan siswa di kelas. Contohnya seperti tadi yang Bapak sampaikan, kalau bukan di kelas, berarti Pak Guru bisa juga dilaksanakan di luar kelas, seperti itu. Nah, dari yang Pak Guru sampaikan tadi itu kira-kira ya Bapak Nobel ini untuk saat ini yang lebih nyaman atau cepat terrealisasikan itu yang mana Pak Guru? Apa pembelajaran berkreasinya atau pembelajaran yang lainnya seperti itu? Ya, mungkin ya yang paling cepat ya saya menyiapkan ini fisik dan psikisnya dulu Bapak. Nah, saya juga ada sambil merancang pembelajaran berdiferensiasinya. Nanti bisa sekaligus dengan itu dulu. Kalau untuk ke lingkungan ya saya coba pelajari dulu Bapak. Ya, Iya, baik Pak Guru. untuk itu dulu yang saya bisa lakukan nanti Oke, Bapak. oke. Berarti saat ini mungkin Pak Guru lebih fokus ke kegiatan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, begitu Pak Nobel ya? Iya Oke, nah, Bapak. terus kira-kira untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin Pak Guru memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapakah di sekolah atau bagaimana Pak? Ya, saya coba berdiskusi dengan kawan nanti. Ya, kebetulan ada kawan yang sudah guru penggerak, ya nanti saya coba tanyakan, diskusikan lebih lanjut sehingga saya bisa mendapatkan masukan yang lebih bagus bagi Bapak. Sehingga pembelajarannya bisa lebih lancar nanti. Oke, baik, luar biasa kalau begitu Pak Guru, apalagi sudah ada sekolah penggerak begitu, jadi di situ bisa Pak Guru berkolaborasi dengan teman-teman guru yang ada di sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kalau begitu bagaimana menurut Pak Guru, kapan kira-kira rencana ini yang akan dilakukan atau direalisasikan Bapak? Ya, mungkin saya coba lakukan dalam pertemuan minggu depan ya Bapak. Jadi minggu ini saya fokus untuk persiapan dulu, minggu depan saya eksekusi pelaksanaannya Pak. Baik, luar biasa kalau begitu Pak Guru. Jadi itu sudah mantap sekali. Jadi bisa secepatnya dilakukan seperti itu. Oke, baik Pak Guru. Jadi Bapak Nobel, dari percakapan yang sudah kita lakukan, apa sih yang Bapak Nobel dapatkan? Ya, dari percakapan hari ini yang awalnya tadi saya masih bingung-bingung, ya Ya, saya sudah bisa mendapatkan solusi ya dengan coba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid merasa hadir di dalam ruangan dan diperhatikan ketika ini prosesnya atau kontennya berbeda. Kemudian saya juga bisa menyiapkan fisik dan psikisnya mereka sehingga mereka bisa hadir seutuhnya dalam pembelajaran Bapak. Oke, Bapak Nobel, puji Tuhan ya. Bapak Nobel sudah ada gambaran sedikit untuk bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang dapat menarik perhatian ataupun mengaktifkan siswa di kelas, yaitu dengan seperti yang Bapak sampaikan tadi untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu sudah sangat bagus sekali dan luar biasa begitu. Oke, Pak Guru, jadi saya tunggu kabar-kabar dari Bapak Nobel setelah melakukan pembelajaran yang menyenangkan ataupun menarik ini untuk mendengarkan cerita-cerita dari Pak Nobel selanjutnya, karena kebetulan karena waktu ya sudah mau hampir habis, jadi saya cukupkan untuk kegiatan perbincang-bincangan ini, cukupkan saya sampai di sini. Mungkin kalau ada kesempatan di lain waktu kita bisa lakukan kembali untuk bercakap-cakap sama saya dengan Pak Guru. Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah mendengarkan cerita saya. Ya, saya harap juga nanti Bapak bersedia lagi untuk mendengarkan cerita saya. Supaya saya juga bisa berkelanjutan dengan proses yang saya laksanakan. Terima kasih banyak Bapak. Oke, sama-sama Bapak. Mungkin lain kali kalau ada yang mau diceritakan kembali, ya silakan hubungi saya di kontak nomor HP saya Pak Guru. Ya.
Siap Bisa tuh? Bapak, terima kasih. Oke. Bisa Bapak, terima kasih banyak atas Oke, kesediaannya Bapak. sama. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak Guru, apa yang sudah Pak Guru rencanakan ini ya bisa berjalan dengan baik seperti itu Pak Guru. Iya, terima kasih Bapak. Ya, semoga Oke, kita bisa menjadi lebih baik untuk demi anak-anak bangsa, Bapak. Terima kasih iya. Bapak. Sama-sama. Selamat siang. Salam Bapak. Ya, selamat siang. Salam.